Nah, cara menaburkannya cukup mudah, ya cukup ditaburkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun berada. Kali ini kita melakukan penaburan kapur dolomit, yang mana setelah kemarin kita melakukan penggemburan tanah, hari ini dilanjutkan dengan melakukan penaburan kapur dolomit. Fungsi dari kapur dolomit itu sendiri adalah untuk menstabilkan kondisi tanah. Biasanya tanah setelah penanaman dan kemudian panen, nah di situ biasanya tanah akan terjadi penurunan kualitas tanah, atau biasanya tanah akan mengalami keasaman. Nah, seberapa tingkat keasaman tanah itu tergantung dari kondisi lahan itu sendiri, karena di setiap lahan itu tidak sama kondisinya. Biasanya kalau semakin banyak terkandung di situ bahan organik, maka tanah akan cenderung stabil. Tapi biasanya kalau kekurangan bahan organik di lahan itu, biasanya akan cenderung asam. Nah, untuk menstabilkan tanah ke dalam keadaan netral itu salah satunya yaitu menggunakan kapur dolomit ini. Sebenarnya bisa menggunakan kalsium jenis lain, atau biasanya kalsium cair itu juga bisa. Tapi kalsium jenis yang cair atau kalsium jenis kalsium super itu cenderung lebih mahal harganya. Makanya saya menggunakan kapur dolomit ini atau kapur pertanian. Dan jenis kapur pertanian ini di sini harganya itu cenderung sangat murah. Dalam satu karung ini mungkin kurang lebih sekitar 50 kg itu beratnya. Ya, harganya sekitaran kurang lebih antara range 14.000 sampai 17.000, perkiraan segitu. Beda tempat atau beda toko itu juga mungkin beda harganya. Fungsi dari kapur dolomit itu yaitu tadi untuk menstabilkan pH tanah. Nah, kenapa pH tanah itu harus stabilkan? Supaya nanti saat kita melakukan penanaman, pupuk yang kita berikan itu akan semua unsur hara yang ada di tanah itu akan mudah untuk terserap oleh tanaman kita gitu. Makanya fungsi dari kapur dolomit ini adalah untuk menstabilkan tanah dan juga sebagai pupuk juga, karena kandungan kandungan kapur dolomit ini adalah kalsium dan juga magnesium. Nah, kalsium dan magnesium itu sebenarnya adalah jenis unsur hara, sebenarnya unsur hara makro, tapi makro yang sekunder, bukan yang primer gitu ya. Kalau yang primer itu kan NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium, itu yang primer. Dan yang sekundernya yaitu kalsium, terus magnesium, boron, sulfur, itu adalah unsur hara makro yang sekunder. Di sini kami melakukan penimbangan sebelum ditaburkan ke lahan, berapa kebutuhan per bedengnya itu kami menentukan dengan cara ditimbang. Dan untuk menghitung berapa kebutuhan kapur dolomit untuk lahan, dan kebetulan lahan saya ini seluas 1/4 hektar. Di sini saya menyediakan 350
kilogram kapur dolomit untuk lahan luas sekitar 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya yaitu dengan alat ini, yaitu alat tes pH tanah. Itu banyak dijual di toko online. Itu silahkan cari di wilayah terdekat kalian. Kalau di toko online itu di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak, apapun itu biasanya itu lebih mudah carinya di toko online karena lebih pasti tersedianya timbang kita mencari di toko pertanian terdekat gitu ya. Nah, untuk mengukurnya, jadi tentukan dulu lahan ini. Misalkan sebelum ditaburi kapur dolomit ini, ukur dulu pH tanahnya berapa gitu. Nah, kebetulan di lahan saya ini untuk pH-nya itu sekitaran 5,5 sampai 6 itu ya. Jadi 5,5 sampai 6 itu, nah itu untuk lahan seluas 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi itu saya menaburkan kapur dolomit ini 350 kilogram kapur dolomit atau 3,5 kintal gitu ya. Dan ini insya Allah ukuran ini sudah ukuran yang pas gitu ya. Untuk tepatnya mohon dikoreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar berapa ukuran yang tepatnya, tapi menurut saya ukuran segini itu udah tepat. Nah, itu biasanya juga tidak pasti setelah ditabur ini. Nanti setelah melakukan penanaman itu juga kita ukur lagi berapa pH tanah yang sebenarnya di lahan kita itu. Makanya setiap petani itu harus mempunyai alat ini, alat pH, pengukur pH tanah gitu ya, supaya kita tahu berapa pH tanah di lahan kita, supaya kita tidak mengira-ngira gitu ya. Kalau bertani itu sebaiknya ya jangan menggunakan ilmu bejo-bejan gitu, atau perkiraan nanti kalau bejo ya bejan gitu kan. Kalau nggak bejo ya nasib gitu kan, ya nggak boleh. Jadi dalam bertani itu seperti orang bisnis lah, jadi dirancang dulu untuk apa, untuk semuanya itu dirancang gitu kan. Jadi apa yang kita perlukan, jadi mulai dari awal itu sudah dirancang. Nah, kemarin waktu melakukan penggemburan lahan dan sekaligus membuat bedengan setengah jadi, itu pun sudah kami rancang. Jadi untuk menentukan jumlah bedengan gitu ya, jadi bedengannya itu berapa gitu. Nah, untuk luasan lahan saya ini bedengannya saya buat 3 baris gitu ya. Untuk satu baris itu kurang lebih sekitar 25 bedengan. Jadi ngitungnya gampang, jadi seperti itu. Terus kapur dolomit untuk luasan kapur dolomit 350 kilo ini, nah ini dibagi jumlah bedengan kita. Nah, karena jumlah bedengan saya ini 25 bedengan, maka kalau dikali 3 itu kan 75 bedeng. Jadi ini kapur dolomit 3,5 kintal ini saya bagi menjadi 70 ya. Nah,
hasilnya itu satu timba. Jadi untuk satu bedengan itu satu timba cor-coran itu ya, dan timbanya itu beli di toko bangunan. Nah, cara menaburkannya cukup mudah ya, cukup ditaburkan seperti itu, nggak usah takut atau apalah itu namanya, pokoknya ditaburkan saja karena memang ini pupuk gitu ya, pupuk dengan kandungan kalsium dan magnesium. Nah, seperti ini. Nah, demikian konten hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya adalah penaburan pupuk dasar makro primer gitu ya, untuk pupuk dasar. Nah, rencananya pupuk dasar nanti ini yang akan saya taburkan ini nanti hanya pupuk dasar fosfat gitu ya, karena yang pertama irit biaya terus yang keduanya itu memperhitungkan karena lokasi saya di sini ini bulan 10, ini berarti sudah memasuki musim penghujan gitu ya. Nah, kalau sudah memasuki musim penghujan itu usahakan atau seenggaknya minimalkan gitu ya, pemakaian pupuk dari nitrogen. Nah, nitrogen itu seperti urea, seperti ZA, terus NPK itu juga ada kandungan nitrogennya gitu. Nah, untuk pupuk dasar ini saya nantinya rencananya akan hanya menggunakan fosfat. Nah, silahkan ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wacau.